Ini kita lihat di Hakim-Hakim pasal 6, saya ingin sedikit melihat latar belakang tentang Gideon. Nah, pasal 6 maksudnya ayat 1, saya akan bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 7 tahun. Saya kira ini bukan suatu waktu yang singkat. Bayangkan selama 7 tahun ditekan, ditindas, tidak bisa melakukan apa-apa, makanan disita, hidup dalam kemelaratan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesulitan. Itu yang dialami oleh Gideon dan juga bangsa Israel. Saya renungkan, apakah pesan Tuhan tentang jangan memandang diri salah dan tangkap rencana Tuhan ini hanya untuk orang Israel? Apakah hanya untuk orang yang berusia sudah tua atau anak muda? Mungkin kalau kita lihat secara selewat, ini banyak mungkin berbicara tentang bagaimana anak muda bisa memunculkan potensial yang maksimal dalam hidupnya. Tapi saya mendapatkan bahwa sebenarnya pesan Tuhan ini adalah untuk kita semua. Untuk usia yang masih muda, bahkan yang sudah tua. Orang muda, mungkin kalau kita memakai patokan seperti yang Musa katakan, hidup manusia 70-80 tahun, kalau kita ambil patokan 80 tahun, kita bagi 2, 40 tahun, kita boleh katakan di bawah 40 tahun dibilang usia muda. Di atas 40 tahun, usia sudah parubaya dan mulai tua. Tetapi Tuhan berpesan di sini supaya kita bisa memunculkan yang maksimal dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan memandang diri kita itu rendah. Kita akan lanjutkan di pasal 6 ayat 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua, kubu-kubu, bersembunyi, diam, takut. Bukankah itu yang banyak yang terjadi? Makanya pesan Tuhan ini datang pada kita. Lebih nyaman bersembunyi, tetapi tidak melakukan apa-apa. Biar mendapat apa-apa. Ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Ayat keempat, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat yang kelima, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat yang keenam, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Suatu keadaan yang tidak ada kemajuan. Hidup seperti itu terus. Sepertinya hidup ini tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan atau sempat berbincang-bincang dengan seorang anak muda. Anak muda ini baru lulus sekolah, kuliah, dan sedang merintis satu usaha. Dan dia banyak berkonsultasi dengan yang lebih tua, saya termasuk salah satunya. Nah, setelah berbincang-bincang, ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada anak muda ini. Itu bukan saya yang tanya, tapi ada satu orang yang bertanya, apakah selama ini kamu membaca Alkitab? Dia jawab dengan yakin tidak. Lalu orang ini bertanya lagi, apakah selama ini kamu ikut ibadah atau online maksudnya? Dia jawab tidak. Di situ saya cukup terkejut dan saya berpikir, bagaimana seseorang yang sedang berusaha, memulai usaha dan meminta berkat Tuhan, tetapi tidak berjalan bersama Tuhan. Lalu saya katakan tidak mungkin. Itu namanya bohong, itu namanya menipu diri sendiri.
Seseorang tidak mengenal Tuhan, tetapi ingin mencapai satu kemenangan, ingin mencapai satu keberhasilan di dalam Tuhan tentunya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Untuk anak muda, banyak hal-hal yang mengikat, nanti kita akan lihat, yang membuat hidupnya tidak bergerak. Tidak bisa mencapai kemenangan dalam hidupnya. Menjadi salah dalam menilai diri. Tapi saya juga sempat bertemu dengan beberapa orang yang usianya jauh di atas saya. Atau disebut dengan orang tua, di atas 60 tahun. Saya sempat bertemu dengan beberapa orang yang ketika salah satunya di tempat pemakaman, atau maksudnya di tempat persemayaman, dia sedang main piano waktu itu. Seorang pria tua. Mungkin saya pernah ceritakan hal ini. Dan saya lihat, wah orang ini jadi berkat. Dia mengiringi selama masa kedukaan itu. Dan ketika ada waktu saya tanya, kelihatannya melayani dari muda ya? Dia bilang, tidak, saya ini baru belajar piano. Nah jadi cara dia berlatih itu dia memainkan piano di tempat-tempat kedukaan. Di situ saya melihat, orang ini ada keinginan untuk melayani walaupun usianya sudah tua. Ada orang-orang di usia tuanya juga. Saya termasuk yang suka berenang, hobi gitu ya. Bertemu dengan orang dan saya lihat, orang ini luar biasa, bagus gitu ya berenangnya. Tapi ketika diselidiki, dia katakan saya ini baru belajar sekitar 3 bulan karena cedera tulang punggung. Jadi saya melihat di sini, pesan ini bukan untuk anak muda saja, bukan untuk orang tua saja, untuk kita semua. Banyak hal-hal yang membatasi, terutama diri sendiri, untuk maju, untuk berkarya untuk Tuhan. Nah kita akan lihat dari Gideon ini, bagaimana Gideon bisa keluar dari zona ini, dari zona yang membuat dia tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi bagaimana cara kita untuk memandang diri benar dan menangkap rencana Tuhan. Kita akan lihat mulai dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Saya akan bacakan. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkaman orang Midian. Ini yang dikatakan oleh Gideon. Saya melihat di sini dan mendapatkan bahwa ketika seseorang hanya mendengar sebagai cerita semua janji-janji Tuhan yang diucapkan, misalnya Tuhan katakan kau adalah umat pemenang. Tetapi jika kita menganggap itu suatu cerita, sesuatu yang hanya di awang-awang, hanya suatu janji, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan janji Tuhan itu. Jadi bagian pertama ini saya ingin menjelaskan bahwa pemulihan itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Bagaimana seseorang yang tidak bisa mengaminkan janji Tuhan bisa mendapatkan janji Tuhan? Saya kira akan sulit sekali. Kita coba lihat di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 10. Jadi katakan, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Sama seperti anak muda yang tadi saya ceritakan. Dia tidak mau membaca firman. Dia tidak mau mendengarkan firman. Suatu langkah awal yang harus dilakukan dengan benar, yaitu dengan mulai mendengarkan firman. Mulai mengaminkan firman Tuhan. Karena disitulah kita bisa mempunyai kekuatan dan kepercayaan bahwa apa yang Tuhan tuliskan, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri ketika kita tidak mengerti bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan esensinya. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Pasal 6 ayat 22, di situ katakan, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku Tuhan, ku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ketika seorang mulai mengenal Tuhan, saya kira masih ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan. Ketika kita mulai mengerti bahwa Tuhanlah empunya
Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita, maka di sini kita harus mulai mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Seperti yang dilakukan oleh Gideon. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal 6 dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pemulihan. Ketika saya baca tentang Gideon ini, dan Gideon menghancurkan mezbah Baal dan Asyerah, di situ orang-orang mulai menentang dia, terutama keluarganya. Kelihatannya ayahnya ini juga mempunyai peran penting dalam membawa keluarganya untuk satu keterikatan dengan penyembahan berhala. Ini menjadi suatu perenungan juga buat kita. Apakah kita sudah membawa keluarga kita ke jalur yang benar? Atau kita malah ikut mengikatkan anak-anak kita kepada sesuatu di luar Tuhan? Di sini Yoas, saya lihat sebagai kepala keluarga, dia membawa keluarganya untuk menjauh dari Tuhan. Atau mungkin Yoas ini bisa juga menjadi seorang kepala suku yang membawa rakyatnya atau sukunya menjauh dari Tuhan. Ketika orang berbantah-bantah dengan dia, di situ kelihatannya Yoas mempunyai satu kedudukan yang cukup berpengaruh. Tetapi Tuhan memanggil kembali Gideon. Tuhan ingatkan kembali, siapa Gideon? Tuhan katakan, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita didatangi oleh malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan berkata, engkau adalah anak Tuhan yang gagah perkasa. Ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, ketika kita belum dipulihkan, mungkin kita akan berkata, gak mungkin Tuhan, saya ini orangnya gak bisa apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi ketika Tuhan ingatkan kembali pagi hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan yang perkasa, yang diberikan otoritas. Dan Tuhan panggil kembali untuk ingat kembali siapakah kita ini di mata Tuhan. Saya mengingat ketika bangsa Israel disuruh mengintai ke Kanaan, ada 12 kepala suku di situ. Ketika mereka selesai mengintai 40 hari mereka kembali. Sebenarnya sini yang paling penting adalah respon mereka dalam mendengar atau mengaminkan janji Tuhan. 10 orang berespon salah dengan mengatakan tidak mungkin. Tetapi 2 orang berkata, kita pasti bisa bersama Tuhan. Nah ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon dan kita semua. Tuhan katakan kita bisa bersama Tuhan. Tuhan katakan kalahkan orang Midian dengan kekuatanmu. Dengan kekuatan kita. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Jadi saya lihat di sini bahwa ketika seseorang ingin kembali mengenal dirinya dengan benar, memandang dirinya dengan benar, maka langkah pertama harus ada pemulihan. Dan ketika pemulihan ini terjadi, saya lihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim 6. Di situ dikatakan, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Asalnya ayat 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Dan selanjutnya, ketika kita mau untuk menundukkan diri dan kembali pada panggilan Tuhan yang benar tentang siapakah kita di mata Tuhan dan tugas apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, saya melihat Tuhan akan mengurapi orang itu. Roh Kudus akan menguatkan orang itu. Untuk saya, untuk saudara, untuk semua. Itu yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan janjikan. Bahkan di Hakim-Hakim 6 pasal 14 dikatakan di situ ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan padanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkaman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bukankah aku beserta engkau? Suatu kemenangan tidak mungkin kita lakukan sendiri. Seperti yang telah saya katakan, seorang anak muda yang punya potensi luar biasa, bahkan lulus hampir cum laude, tetapi tidak melakukan apa-apa. Banyak alasan yang dia katakan. Dia katakan sekarang sedang COVID, semua orang diam. Sekarang sedang COVID, semua usaha tidak jalan.
Sekarang senang sulit, semua adalah waktunya sekarang untuk diam dulu. Apa benar seperti itu yang Tuhan sampaikan pada kita? Bukankah Tuhan berpesan pada kita untuk terus bergerak? Terus bergerak, jangan diam. Karena itu Tuhan ingatkan kembali hari ini. Kita harus bergerak bersama Tuhan. Itu pertama, pemulihan. Jadi pemulihan ini kita harus mulai kembali kepada panggilan Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita harus minta pengurapan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa ketika seorang ingin menang diri benar dan menangkap rencana Tuhan, maka di situ ada proses pertumbuhan. Harus ada proses pertumbuhan. Hakim-Hakim 7 ayat 7, saya akan bacakan. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7, di situ dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Seorang yang bertumbuh bersama Tuhan, Tuhan katakan dia harus berjalan bersama Tuhan. Kalau kita perhatikan, rekan pengkhotbah sudah jelaskan, 300 melawan 120.000. Suatu keadaan yang tidak mungkin menang. Itu suatu yang alami, suatu yang rasional. Tidak mungkin menang, 300 lawan 120.000-an. Tetapi Tuhan katakan, bersama Tuhan, Gideon disuruh maju dan mulai memilah siapa yang harus berangkat dan siapa yang tidak berangkat. Dan di situ didapatkan hanya 300 orang. Tetapi yang sangat luar biasa, ketika seorang mengalami pertumbuhan, perjalanan bersama Tuhan, ternyata jalan itu tidak mudah. Akan banyak penolakan-penolakan. Nanti kita akan lihat. Akan banyak kemustahilan-kemustahilan yang akan dialami. Tapi Tuhan selalu ingatkan, Tuhan selalu kuatkan. Bukankah itu yang kita dapatkan selama ini? Selama setiap minggu, bukan Tuhan selalu menguatkan, mengingatkan. Di Hakim-Hakim 7 pasal 7 ayat 14 dikatakan, ketika Gideon ragu-ragu, takut, Tuhan teguhkan. Ayat ke-14 pasal 7 dikatakan, lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ada peneguhan. Ketika kita tidak atau kurang percaya, ketika iman kita lemah, Gideon meminta tanda, Gideon minta dikuatkan. Dan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Dan Tuhan jawab. Dan Tuhan katakan, ketika Gideon takut dengan 300 orang, maka musuhnya sendiri yang menyatakan, kita telah diserahkan kepada Gideon. Itu suatu peneguhan kemenangan. Tetapi, jika Tuhan berkata, kita adalah umat pemenang, sedangkan kita melihat sekarang ini keadaannya sepertinya tidak demikian. Apakah kita masih percaya apa yang Tuhan pesankan pada kita ini? Saya kira ya, jawabannya harusnya seperti itu. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Kita lihat di pasal 7 ayat 20-22 dikatakan di sini, ketika kita berjalan, bertumbuh, maka bukan standar kita lagi yang harus kita pakai, tapi harus pakai standar Tuhan. Kita lihat di pasal 7 ayat 20-22, saya akan bacakan. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 21, sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya di sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Pasal 20, ayat 22. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Saya merenungkan ketika
kita mau berjalan bersama Tuhan, maka bukan cara kita yang harus kita pakai. Kita harus pakai cara itu, cara Tuhan. Kalau 300 orang bisa mengalahkan ratusan ribu orang, hanya dengan cara yang sederhana, hanya dengan cara yang apa yang dimiliki. Buyung itu macam keramik dari tanah liat yang dipecahkan, bawa suluh. Cuma alat-alat sederhana, bukan alat-alat yang canggih, bukan alat-alat yang hebat. Tapi ketika Tuhan pakai itu akan menjadi satu mujizat yang luar biasa. Bukankah itu yang kita inginkan dalam hidup kita? Ada satu mujizat. Tuhan tidak meminta yang sulit. Tuhan tidak meminta sesuatu yang aneh. Tapi kita lihat bahwa itu Tuhan pakai semuanya. Dan itu bisa dijadikan kemenangan. Di pasal 7 ayat 25 dikatakan, mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan berikan. Tetapi tidak semudah itu. Saya lihat ketika Gideon mengejar 4 raja ini, dan 2 raja ditawan oleh sebagian suku lain. Dan waktu itu mereka 300 orang ini kecapaian dan kehausan, kelaparan. Lalu mereka minta tolong kepada saudaranya. Apa yang dilakukan oleh saudaranya? Kita lihat di Hakim-Hakim 8 ayat ke-5. Saya akan bacakan, pasal 8 ayat ke-5. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Apa yang dikatakan oleh saudaranya ini? Mereka katakan di ayat ke-6, tetapi jawab para pemuka di Sukot, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Kita lihat, dalam perjalanan, dalam masa pemulihan, dalam masa penyataan kita ikut Tuhan, tidak selalu mudah. Bahkan hal-hal ini terjadi dari saudara sendiri mungkin, dari keluarga sendiri, dari orang dekat sendiri. Bisa terjadi. Bahkan mereka tidak mau mendukung. Bahkan mereka mengolok-olok. Mereka tidak percaya. Mana buktinya? Mereka katakan. Mereka tidak mau menolong bahkan untuk makanan sekalipun. Kalau kita lihat, ada satu yang mungkin orang bilang katakan masuk akal atau logis. Kalau seorang di masa-masa seperti Gideon ini, orang menyerah. Sulit ikut Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah berkomitmen, saya sudah baca firman, tetapi ternyata banyak halangan, bahkan orang tidak percaya. Saya kira perlu perjuangan di sini. Perlu perjuangan. Bagaimana Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memanggil kembali. Bagaimana kita harus berjalan? Mungkin orang akan mengolok-olok kita. Mungkin orang akan bilang tidak mungkin. Mana buktinya? Disinilah kita harus punya satu keteguhan. Iman yang dikuatkan, supaya kita tetap berjalan bersama Tuhan. Di pasal 8 ayat 32, kita lihat bahwa seseorang yang mau berjalan bersama Tuhan, melalui rintangan-rintangan, dan dia mau kembali pada panggilan Tuhan, di situ saya lihat potensialnya itu berkembang dengan full. Ini menjadi suatu perenungan juga untuk saya, ketika kita ingin mendapatkan siapakah diri kita dengan full di hadapan Tuhan. Saya kira ini ada satu masa yang harus kita mampu lampaui bersama Tuhan. Pasal 8 ayat 32 dikatakan, Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikumpulkan dalam kubur Yoas, ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Dikatakan di sini bahwa Gideon berhasil mengalahkan seluruh orang Midian dan Amalek, dan dia berkuasa selama 40 tahun. Kita lihat seorang yang tidak ada apa-apanya, yang merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa. Ketika seorang ini mau berjalan bersama Tuhan, mau mengeluarkan potensinya bersama Tuhan, dikatakan Gideon berkuasa 40 tahun menjadi pemimpin. Dan semua orang mengakui kepemimpinan Gideon ini.
Dan semua orang melihat Tuhan berserta dengan Gideon. Karena di 1 Samuel 2 ayat 30, nanti ibu bapak bisa baca sendiri. Di situ kata Tuhan katakan, aku akan menghormati orang yang menghormati aku. Jadi di sini ada satu hukum di mana ketika kita ingin maju, kita ingin full potensinya bersama Tuhan. Itu ada suatu hal yang Tuhan janjikan ketika kita mau tunduk, taat pada Tuhan. Maka orang itu akan Tuhan muliakan. Jadi proses yang kedua adalah proses pertumbuhan. Kita harus mulai berjalan bersama Tuhan. Dan kita harus mampu lewati semua halangan yang terjadi. Dan kita harus pakai cara Tuhan. Yang ketiga, ini yang mencakup tentang rencana Tuhan. Kita akan lihat bahwa kemenangan, peneguhan, kemuliaan, itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan tentang Yunus. Bagaimana Tuhan memanggil Yunus, tetapi Yunus lari. Di situ kita bisa melihat bahwa kehidupan Yunus terus turun. Tetapi hari ini, pagi ini, kita melihat kehidupan Gideon. Bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan Gideon. Bagaimana Gideon menjadi pemimpin yang diakui oleh Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan berikan kemuliaan dalam kehidupannya. Rencana Tuhan digenapi. Tuhan membebaskan umatnya. Ketiga hal ini, marilah kita anukan kembali dan kita lakukan. Apakah kita mau keluar dari semua ikatan-ikatan yang menghalangi kita untuk maju bersama Tuhan. Mulai kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mulai berjalan bersama Tuhan. Dan kita harus teguh dalam menghadapi semua rintangan maupun kesulitan yang terjadi. Karena firman Tuhan menguatkan dan bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.